Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali ke jalur kemenangan di Serie A. Setelah kekecewaan di Eropa, pasukan asuhan Christian Chivu merespons dengan cara terbaik, menundukkan Genoa 2-0 di San Siro. Tambahan 3 poin ini membuat Nerazzurri untuk sementara unggul 13 poin atas AC Milan, sebuah suntikan kepercayaan diri penting jelang derby panas akhir pekan depan. Pertandingan berjalan tidak mudah. Genoa tampil disiplin dan terorganisir, menyulitkan Inter untuk menembus pertahanan rapat tim tamu. Namun, momen kunci hadir lewat kesalahan fatal lini belakang Genoa. Henrikh Mkhitaryan dengan cepat membaca situasi, memotong umpan lawan dan mengalirkannya kepada Federico Di Marco, yang melepaskan penyelesaian indah untuk membuka keunggulan. Gol tersebut mengubah wajah laga. Inter semakin agresif dan terus menekan, bahkan sempat membentur mistar dan tiang gawang. Dominasi itu akhirnya berbuah penalti yang dieksekusi dengan tenang dan akurat oleh Hakan Çalhanoğlu untuk menggandakan keunggulan. Di sisa pertandingan, Inter mengontrol tempo dan tidak memberi banyak ruang bagi Genoa. Tim tamu sempat mengancam melalui umpan silang Ekator yang nyaris disambar Manuel Akanji. Namun lini belakang Nerazzurri tetap solid hingga peluit akhir. Kemenangan ini menegaskan kembali posisi Inter di puncak klasemen Serie A dan menjadi modal berharga menjelang derby della Madonnina, di mana keunggulan psikologis kini sepenuhnya berada di pihak biru hitam. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, menegaskan pentingnya menjaga fokus dan konsistensi usai kemenangan 2-0 atas Genoa. Berbicara kepada Sky Sport, Chivu menilai reaksi timnya pasca kekecewaan di Eropa sudah tepat, namun ia mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Penting untuk bereaksi. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini dan saya menerima 3 poin ini dengan senang hati, ujar Chivu. Tidak mudah karena kami menghadapi tim yang solid, terorganisir dan tahu bagaimana menimbulkan masalah. Pelatih asal Rumania itu menekankan bahwa Inter harus terus mempertahankan standar permainan yang sama di setiap laga. Kami harus mempertahankan apa yang sedang kami lakukan. Kami selalu mencoba melakukan yang terbaik, baik secara mental maupun fisik, dan selalu memperlakukan setiap lawan dengan cara yang sama. Mengenai kondisi pemain, Chivu belum bisa memastikan situasi Boni. Namun ia memberi pujian khusus kepada Federico Di Marco. Di Marco melakukan yang terbaik. Ia sangat penting untuk melanjutkan ambisi kami, sama seperti anggota tim lainnya. Soal perburuan gelar, Chivu tetap merendah meski Inter unggul jauh di klasemen. Scudetto belum dimenangkan, masih ada 11 pertandingan lagi dan masih banyak pekerjaan lainnya yang harus dilakukan. Kami harus terus melangkah maju dan menjaga konsistensi. Ia juga menyoroti atmosfer positif di dalam skuad. Semua orang berlatih dengan baik, menunjukkan sikap yang tepat dan menerima situasi dengan dewasa. Kami ingin terus kompetitif dan menjaga ambisi ini. Terakhir, Chivu memuji lini serangnya termasuk Marcus Thuram. Thuram bermain bagus dan semua penyerang saya menunjukkan performa yang kuat. Pesan Chivu jelas, Inter berada di jalur yang benar, tetapi fokus, kerja keras dan konsistensi tetap menjadi kunci hingga akhir musim. La Gazzetta dello Sport memberikan sorotan khusus terhadap performa Inter Milan setelah kemenangan 2-0 atas Genoa, dengan satu nama kembali menjadi pusat perhatian, yaitu Federico Di Marco. Jika Inter mampu melewati derby ini, maka masa-masa tersulit akan datang setelahnya, tulis surat kabar olahraga ternama Italia tersebut, menyoroti jadwal padat yang menanti tim asuhan Christian Chivu. Menurut Gazzetta, Inter versi Chivu tampil sangat dominan di kandang sendiri. Nerazzurri kini mencatat 8 kemenangan Liga beruntun, serta 14 kemenangan dalam 15 laga Serie A terakhir, dengan satu noda berupa hasil imbang melawan Napoli di San Siro. Kekalahan terakhir Inter di Liga terjadi pada leg pertama derby, dan kini mereka bersiap menghadapi AC Milan yang tertinggal 13 poin di klasemen sebelum melawan Cremonese. Inter ini sangat nasional,
Di kandang mereka menjaga tempo yang tak bisa disaingi para pesaingnya, tulis Gazzetta. Bintang laga kembali adalah Di Marco. Gol pembuka ke gawang Genoa berawal dari asis Henrik Mkhitaryan mengukuhkan statusnya sebagai pemain kunci. Faktor D yaitu Federico Di Marco terus menjadi penentu, tulis Gazzetta. Musim ini Di Marco telah mencatat 6 gol Liga dan 15 assist semuanya di Serie A. Angka yang luar biasa. Jika ini benar-benar Scudetto, maka itu adalah Scudetto Lautaro dan Di Marco, dua pilar utama Inter Civuista pertama ini. Lanjut surat kabar tersebut. Namun tidak semua kabar baik. Boni dilaporkan mengalami masalah otot di betis kanan dan berpotensi absen. Inter akan bertandang ke Como pada hari Selasa untuk leg pertama semifinal Coppa Italia, lalu menghadapi derby krusial. Absensinya Lautaro Martinez juga masih menjadi masalah. Menurut Gazzetta, sang kapten baru bisa kembali mendekati Paskah, membuat Civu hanya memiliki Marcus Thuram dan Tio Esposito sebagai penyerang yang benar-benar fit saat ini. Dari sudut pandang ini, tersingkirnya Inter dari Liga Champions mungkin bukan hal yang terburuk yang pernah terjadi, tutuplah Gazzetta dello Sport. Mengimaratkan bahwa fokus penuh di Serie A bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Nerazzurri. Melindungi pemainnya sudah menjadi prinsip utama Christian Chivu. Bukan hanya lewat kata-kata di depan media, pelatih Inter Milan itu juga menunjukkan langsung di lapangan, bahkan di tengah tekanan San Siro yang tak kendal ampunan. Malam itu sorotan tertuju pada Nicolo Barella. Gelandang Nerazzurri tersebut tengah melewati fase sulit dengan performa yang belum menyamai standar biasanya. Situasi ini membuatnya menjadi sasaran kritik, bukan hanya dari media tetapi juga sebagian tifosi yang mulai menunjukkan ketidakpuasan lewat gumaman dan keluhan setiap kali ia melakukan kesalahan. Di bangku penjagaannya, Civu didampingi Alexander Kolarov, sosok yang terus aktif memberi darahan dan dorongan. Namun momen paling simbolis terjadi saat Barella kembali melakukan salah opan setelah beberapa tackle yang kurang bersih. Alih-alih menunjukkan gestur frustasi, Civu justru berdiri dan bertepuk tangan dengan sengaja, keras dan berulang hingga menarik perhatian seluruh stadion. Seperti disoroti oleh DAZN, gestur itu menjadi titik balik. Tepuk tangan sang pelatih seolah menjadi sinyal bagi tribun. Barella tidak sendirian. Perlahan suasana San Siro berubah. Siulan dan keluhan mereda, digantikan dukungan yang lebih hangat kepada sang gelandang. Adegan tersebut menggambarkan pendekatan kepemimpinan Civu, melindungi pemain di saat paling rapuh bahkan jika harus melawan arus opini publik. Bagi Barella, momen itu bukan sekedar dukungan emosional, melainkan pesan jelas bahwa pelatihnya masih sepenuhnya percaya. Di tengah musim yang penuh tekanan, sikap seperti ini bisa menjadi pembeda, bukan hanya mengembalikan kepercayaan diri individu, tetapi juga memperkuat ikatan antara tim, pelatih dan stadion yang mereka sebut rumah. Langkah Inter Milan di bursa pemain muda Eropa kembali menyita perhatian. Menurut laporan dari Inggris, Nerazzurri kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan gelandang remaja Serbia, Vasilije Kostov, setelah berhasil menyalip pesaing berat seperti Arsenal dan Bayern Munich. Masih berusia 17 tahun, Kostov dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Balkan. Seperti dilaporkan FC Inter 1908.it, Inter telah lama memantau perkembangan pemain Red Star Belgrade tersebut. Kini menurut portal Inggris Sportsboom, Inter disebut sudah sangat dekat untuk menuntaskan kesepakatan, menyusul adanya kesepakatan antar klub yang dilaporkan telah tercapai. Nilai transfernya tidak kecil. Untuk memboyong pemain kelahiran 2008 itu ke San Siro, Inter diyakini harus menggelontorkan dana di atas 20 juta euro. Manajer umum Red Star, Zvezdan Terzic, bahkan telah mengonfirmasi bahwa tawaran dengan nominal tersebut memang sudah datang dari sejumlah klub Eropa, meski tidak disebutkan secara spesifik. Sosok Nikola Kolarov, agen pemainnya, disebut berperan besar dalam proses negosiasi. Ia dikabarkan telah memberi lampu hijau terakhir kepada Inter untuk melancarkan langkah final. Dukungan juga datang dari Alexander Kolarov, asisten pelatih Inter saat ini yang sangat mengagumi kualitas Kostov dan mendorong klub untuk bergerak cepat. Secara karakteristik, Kostov kerap dikaitkan dengan Pedri. Ia dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi bermain tajam, teknik tinggi dan kemampuan mengatur tempo permainan. Produk Akademi Red Star ini menjalani debut tim utama pada April 2025
dan bahkan sudah mencatatkan debut bersama tim nasional senior Serbia pada November lalu saat menghadapi Albania.